Perkenalkan Bu, nama saya Andriawan Wahyubiantoro dari mahasiswa ITS Rada. Di sini saya melakukan pengkajian kepada Ibu tentang masalah kesehatan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Untuk nama Ibu siapa? Supartia. Umur Ibu sendiri? Umur 60 tahun. 60 tahun. Ibu tinggal serumah sama siapa aja? Sama anak saya. Anaknya berapa Bu? Anak saya 4. Sukunya Ibu? Suku Jawa, Madura? Jawa. Jawa. Pendidikan terakhir Bu? SMA. SMA. Pekerjaan saat ini? Berumah tangga. Ibu rumah tangga. Untuk tinggi badan sama berat badan Bu? Tinggi badan 161. 161. Berat badan 63. 63. Untuk saat ini yang Ibu rasakan apa Bu? Untuk keluhan Ibu? Untuk sementara ini tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan. Ya. Untuk riwayat penyakit? Riwayat penyakit hipertensi. Hipertensi. Ya, sama ada lagi Bu? Alergi dingin. Alergi dingin. Di saat alergi dingin itu apa gimana maksudnya? Musim hujan. Musim hujan. Musim Batuk, hujan. ada batuk, ada sesek pada saat kena dingin. Kalau dingin sekali ada batuk. Ada batuk, ya. Sesek. Sesek. Nah, tapi sekarang sudah enggak. Sudah enggak. Oh, itu dulu ya Bu ya. Iya, itu dulu. Untuk yang penyakit ini apakah dari turunan Bu? Enggak. Enggak. Enggak ada dulu. Punya alergi berarti Bu ya? Alergi ya. Apakah di dalam keluarga Ibu ini untuk komunikasinya berjalan lancar atau tidak? Berjalan baik, Berjalan baik. lancar ya. Apakah ada masalah dalam peran keluarga Bu? Enggak ada. Tidak ada. Apakah dalam keluarga saling mendukung, mengasihi dan menghargai antar anggota keluarga? Iya, saling menunjang. Saling mendukung. Fungsi sosial berjalan. Jadi misal Ibu ya sama tetangga itu gimana? Akrab atau tidak gitu masih? Baik, akrab sekali. Baik. Fungsi ekonomi? Ekonomi waktu saya kerja masih Masih bisa aman, stabil ya. Sekarang musim pandemi apalagi pensiun. Nah, itu agak minim. Ya. Dalam keluarga sendiri jika ada masalah, adakah cara untuk menyelesaikan masalah? Ada solusinya ya. Apa seperti apa Bu biasanya? Seperti misalkan anak saya tidak nurut itu, Iya. selalu saya bimbing. Ya. Adakah perhatian keluarga kepada anggota keluarga yang menderita sakit? Jadi kayak misal ibu yang sakit nih, terus yang lain itu ya bakal tetap ini gimana Bu? Apa sakit apa gitu. Jadi kayak diperhatiin gitu. Iya, ada perhatian. Ada perhatian. Apakah anggota keluarga mengetahui masalah kesehatan yang dialami anggota keluarga? Jadi kayak ibu Anak-anak saya tahu ya. Ya. Untuk keluarga sendiri, apakah mengetahui tanda dan gejala masalah kesehatan yang dialami oleh Ibu? Kayak misal Ibu, oh ini lagi apalagi musim dingin, jadi kayak terus Ibu batuk, jadi oh ini kayaknya mau sakit gitu Bu. Tahu ya? Ya, terasa. Rasa ya. Ya. Pada siapa keluarga yang menggali informasi tentang masalah kesehatan dialami? Sama anak saya. Untuk keyakinan Ibu tentang masalah kesehatan dialami bagaimana Bu? Keyakinan saya seperti kayak ini, kayak mau sakit gitu. Ya, Nah itu terasa Mas, terasa ya, terasa kadang-kadang disertai demam, batuk. Terus untuk melakukan upaya peningkatan kesehatan yang dialami, untuk tindakannya seperti apa Bu?
Tindakannya saya banyak minum vitamin, terus ya banyak minum air putih dan makanan Olahraga, yang Bu? nutrisi. Olahraga kalau pagi. Olahraga kalau pagi. Iya, setiap hari. Apakah keluarga ibu mengetahui kebutuhan pengobatan masalah kesehatan yang dialami? Jadi untuk obat-obat apa gimana? Apa keluarga enggak? Enggak, untuk obat-obat saya sendiri. Oh, sendiri. Iya, kan saya berangkat kalau periksa ya sendiri. Periksa sendiri. Iya. Kalau orang rumah sakit kan biasa. Apakah keluarga dapat melakukan cara merawat anggota keluarga dalam masalah kesehatan? Jadi misal ibu sakit nih, anak ibu atau apa siapa yang bisa merawat ibu gitu? Ada ya? Ya, ada. Ya. Ada. Yang ini kecil ini Yang tadi. paling kecil ya. 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 Apakah ibu melakukan pencegahan masalah kesehatan yang dialami? Jadi misal ibu ini tahu, oh ini apalagi musim dingin, jadi ibu sering gak untuk mencegah, jadi kayak ya tetap menjaga kesehatan, tetap minum vitamin gitu. Saya minum vitamin, terus malam hari saya minum air hangat, bangun tidur minum air hangat. Itu tiap hari Bu, ya? olahraga, iya, Tiap hari. saya lakukan tiap hari. Untuk ibu sendiri kan di sini mempunyai riwayat hipertensi ya Bu. Iya. Untuk tindakannya, pencegahannya itu seperti apa dan seperti apa pola makan ibu dan mengkonsumsi obat-obat tertentu atau enggak? Untuk pencegahan saya ngurangi asin, Kurangi asin ya. telur Telur. seminggu sekali. Itu hanya putihnya aja, kuningnya enggak. Ini enggak. Ya. Terus Untuk obat-obatannya untuk obat-obatnya saya pakai irbesartan untuk Irbesartan. pencegahan ya hipertensinya. itu tiap hari apa pada saat ibu mengalami hipertensi aja terus diminum apa gimana? Ini rutin pengobatan rutin ya. Pengobatan rutin. Iya. Sebetulnya sih kalau sudah normal enggak diminum Nggak diminum, enggak nggak apa-apa. apa-apa. Cuman saya kan motivasi sendiri ya. Untuk luas rumah sendiri anak ini apa Bu? Berapa? Untuk ukuran rumah 6 kali 10. 6 kali 10. Ya. Tipe rumah ini jadi kayak ini permanen RSS. atau sewa atau kontrak atau gimana Bu? Ini Mas, saya sementara ini kontrak. Sementara ini Ya, kontrak. ya. Jadi belum rumah sendiri belum ada Bu ya? Ada. Oh, ada. Ada di Menanti ada Ada. 2. Cuman kan masih menyelesaikan yang kecil ini. Ya. Apakah di rumah ini terdapat banyak ventilasi Bu? Iya, Cukup Bu ya berarti? Cukup. Penjagaan untuk rumah baik apa enggak Bu? baik. Baik. Air bersih atau sumber air yang ibu gunakan? PDAM PDAM. Untuk kepemilikan jamban ada Bu ya? ada. Ada. Jarak septic tank dengan sumber air bersih kira-kira berapa Bu? Ada 10 meteran. Ada 10 meter. Iya. Untuk tempat sampah tertutup atau terbuka Bu? Saya pakai terbuka, tapi buangnya tiap Tiap pagi. hari? Iya, Tiap tiap pagi. pagi. Untuk mencuci tangan dengan air sabun atau dengan air bersih saja Bu? Air mengalir sama Mengalir, pakai sabun. pakai sabun. Oh ya. Untuk melakukan pembuangan sampah pada tempatnya atau gimana Bu? Ya di tempatnya, saya Tempatnya. kasih kresek, Kresek. habis itu pagi dibuang. Pagi dibuang. Ya. Melakukan aktivitas setiap hari? Aku. Iya. Pada saat ini Aktivitas saya tiap hari pagi senam. senam ya. Terus nanti jam 8 nganter sekolah. Iya. Terus habis itu Habis itu ya sudah nggak ada. Sudah nggak ada, Iya. ya? Nanti siang jemput. menjaga lingkungan rumah tampak bersih? Atau gimana? Apa tiap hari harus dibersihkan atau tiap sore? Pagi sore. Pagi sore Iya. dibersihkan. Cuman karena ada anak-anak kecil, Iya. jadi seperti ini. Iya. Ya sudah Bu, cukup untuk itu saja buat pengkajian hari ini Bu ya. Mungkin besok kita lakukan intervensi dan implementasi Bu ya. Saya akan menjelaskan untuk intervensi yang saya lakukan selama 3 hari ke depan. Dengan diagnosa yang pertama, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif berdasarkan ketidakmampuan keluarga dalam merawat mengenai masalah anggota keluarga dengan hipertensi. Intervensi yang pertama, berikan penjelasan dan diskusikan pada keluarga tentang hipertensi, pengertian, tanda dan gejala, pencegahan dan komplikasi. Yang kedua, anjurkan pada keluarga
untuk mengkonsumsi makanan sesuai dengan diet hipertensi. Anjurkan kepada keluarga memeriksakan secara teratur. Yang keempat, melatih dan mengajarkan senam hipertensi. Resiko pola nafas tidak efektif pada keluarga berdasarkan adanya alergi yang dialami. Dengan intervensi yang saya lakukan, yang pertama, diskusikan bersama keluarga pengertian asma dan penyebab asma yang dialami. Yang kedua, tanyakan kembali kepada keluarga tentang pengertian asma. 3. Beri pujian atas usaha yang dilakukan keluarga. Yang keempat, anjurkan kepada keluarga untuk memeriksakan secara teratur. Sini saya akan melakukan implementasi atau tindakan hari pertama kepada ibu. Apakah ibu bersedia? Ya. Ya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu hipertensi, Bu, dan cara pencegahannya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada ibu, apakah ibu sudah mengerti tentang apa itu hipertensi? Ya ngerti tapi enggak mendetail. Oh, masih cuma tahu sedikit-sedikit, Bu, aja, ya. ya sedikit. Nah, baik Bu, saya akan menjelaskan ya Bu ya. Untuk pengertiannya sendiri, yaitu suatu kondisi ketika tekanan darah dalam arteri meningkat. Biasanya hipertensi sendiri itu diartikan darah di atas 140/90, Bu. Untuk gejalanya sendiri, biasanya hipertensi itu gejalanya seperti sakit kepala gitu, Bu. Nah, terkadang mempunyai masalah dalam penglihatan, jadi agak sedikit blur gitu, Bu. Untuk komplikasinya sendiri, jika hipertensi tidak diobati secara teratur, dapat menyebabkan masalah kesehatan yang lain, Bu. Jadi seperti penyakit jantung dan stroke. Nah, untuk yang kedua, ibu harus mengkonsumsi makanan yang baik untuk penderita hipertensi. Jadi untuk saat ini ibu harus merubah pola makan ibu. Jadi dikurangi yang Asin-asin. yang garam gitu, Bu. Terus tidak makan dalam jumlah yang banyak gitu, Bu. Makan yang kaya protein gitu. Dan kandungan lemak yang rendah. Iya. Jadi kayak dada ayam, susu rendah lemak, putih telur. Nah, untuk karbohidrat sendiri yang dianjurkan untuk orang yang penderita hipertensi itu seperti gandum atau nasi merah gitu, Bu. Nah, untuk sayur-sayurannya harus lebih banyak, Bu, lebih sering mengkonsumsi sayur-sayuran, Bu. Untuk yang ketiga, jika ibu merasakan keluhan terhadap masalah kesehatan, sebaiknya ibu mengajak anggota keluarga untuk memeriksakan ibu ke puskesmas terdekat. Bagaimana? Apakah ibu sudah paham tentang yang saya jelaskan tadi soal hipertensi? Apakah ibu paham? Ya, saya paham Saya dan paham. lebih mengerti. Oh, jauh lebih mengerti ya, Bu ya. Ya. Coba apakah bisa diulang untuk penjelasan saya tadi tentang hipertensi? Tentang hipertensi untuk pencegahan makanan. Iya, pencegahan makanan gimana? Makanan saya mengurangi untuk asin-asin. Asin, ya benar. Telur makannya saya seminggu sekali, itu pun putihnya aja. Ya. Terus kecap enggak makan. Nasinya sedikit, banyak sayur. Banyak sayur, siap, benar, Bu. Untuk saat ini keluhan ibu apa? Saat saya menjelaskan soal hipertensi ini tadi. Ya, ini keluhan saya. Iya, keluhan ibu. Untuk hari ini di tengkuk ini agak sedikit berat. Sedikit berat ya, Bu ya. Iya. Buat jalan ini sedikit berat, Bu ya. Ya enggak jalan, pokoknya istirahat duduk gini rasa Betul, ya. iya. Tapi kalau nanti rebahan udah hilang. Udah hilang. Ya, Iya. ya. Ini, Bu, untuk sebelumnya saya akan mengecek tekanan darah ibu ya. Ya. Permisi, Bu ya. Ini untuk tekanan darah ibu 155/100, Bu. Ya, sudah, Bu. 155. Ya, 155/100.
karena ibu mempunyai alergi dingin dan merasakan sesak ketika alergi itu muncul. Oleh karena itu kita akan diskusikan pengertian asma karena reaksi alergi tersebut, Bu. Nah, implementasi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang asma yang ibu alami terkait alergi yang ibu rasakan. Dikarenakan asma, alergi dipicu oleh respon sistem kekebalan tubuh terhadap alergen tertentu, seperti alergi dingin, alergi debu, polusi udara. Nah, gejalanya seperti biasanya, Bu, kayak sesak nafas, pilek, bersin-bersin, dan kesulitan bernafas. Nah, untuk yang kedua, bagaimana Ibu? Apakah sudah mengerti? Jika sudah, tolong diulang yang saya jelaskan tadi, yang barusan saya jelaskan. Untuk alergi. Iya. Untuk alergi dingin. Iya. Pencegahannya. Enggak, maksudnya kayak apa maksudnya itu? Contohnya itu. Contohnya ya bersin-bersin, Iya, bersin-bersin, batuk, kepala pusing. Ya. Iya. Nah, jika ibu merasakan keluhan tersebut, segera periksakan ke puskesmas terdekat, Bu. Jadi ajak salah satu anggota keluarga ibu. Gitu. Iya. Bagaimana ibu? Apakah sudah paham tentang yang saya jelaskan tadi, Bu? Ya, saya lebih paham, Ya. tentang penyakit yang saya alami. Ya. Nah, apa yang ibu rasakan setelah mendapatkan penjelasan saya tadi? Ya, saya lebih senang dapat pengertian yang penyakit saya, tentang penyakit saya. Ya. Ya. Nah, baik Bu, cukup sekian ya Bu ya untuk hari ini. Iya. Terima kasih ya Bu, kita ketemu kembali lagi besok ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Kita bertemu lagi hari ini ya. Saya di sini akan melakukan tindakan terhadap Ibu yaitu senam hipertensi. Tetapi sebelumnya saya ingin bertanya terkait hipertensi yang kemarin sudah saya jelaskan. Apakah Ibu masih ingat? Iya. Nah, coba Ibu jelaskan lagi. Untuk hipertensi, untuk mengatasi hipertensinya, saya biasanya konsumsi banyak sayur, sedikit nasi, dan buah-buahan. Biasanya kalau tensinya naik, itu kepala rasanya agak pusing. Ya. Kadang-kadang ada lemasnya juga. Ya. Terus untuk apa yang penglihatannya gimana, Bu? Untuk penglihatannya kalau tinggi sekali, misalnya di atas 150 itu ada ini. Agak buram gitu ya. Oh, ya. Baik, Bu. Ya. Nah, habis ini kita akan melakukan senam hipertensi Bu ya. Iya. Setelah itu kita melakukan cek TTV. Ya. Untuk yang pertama melakukan senam hipertensi, kita melakukan pemanasan dahulu, yaitu dengan jinjit-jinjit selama 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu dilanjutkan dengan tangan ke depan. Kita melakukan dengan tepuk-tepuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu selanjutnya begini, tangan ke depan. Lalu gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu yang selanjutnya gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selesai. Nah, setelah kita melakukan senam hipertensi, kita istirahat dulu 20-30 menit. Lalu setelah itu kita lakukan cek TTV ya Bu. Iya. Apakah Ibu bersedia? Iya, iya Mas. Saya cek TTV dulu Bu ya. Untuk hasilnya 140/90 Bu. Ya, terima kasih Ya. Mas. Gimana Bu? Perasaan Ibu setelah dilakukannya senam hipertensi?
Ya, saya senang sekali. Senang sekali ya. Raden. Jika diulangi sendiri, apakah Ibu ingat dengan apa gerakan yang tadi? Ya, ingat sedikit-sedikit. Ya, baik Bu ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu masih ingat tentang penyebab asma yang saya jelaskan kemarin, Bu? Ya, untuk asma saya kadang-kadang kambuh kalau musim dingin. Kadang-kadang ya. Nah, kan sekarang ini lagi musim dingin, Bu ya. Semisal Ibu lagi kambuh gara-gara alergi dingin atau apa, Ibu itu posisikan Ibu duduk semipolar, Bu ya. Jadi Ya. di mana posisi setengah duduk dan setengah berbaring gitu ya. Kalau nanti sudah enakan ya posisikan kayak gitu lagi. Nah, kalau misal masih kurang enak lagi ya diperiksakan ke dokter atau puskesmas terdekat untuk pemeriksaan selanjutnya. Iya. Makasih, Mas. Ya. Bagaimana Bu perasaannya Ibu setelah saya jelaskan tadi? Ya, saya senang Ya. untuk mengetahui penyakit saya waktu Kambuh. kambuh. Ya, pokoknya jangan lupa diposisikan gitu Bu ya. Iya. Semipolar gitu Bu ya. Iya, Biar iya. sedikit itu Bu, sedikit membaik gitu Bu ya. Iya. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini saja ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Tadi. Kita bertemu lagi ya Bu. Iya, Mas. Nah, Ibu kan kemarin bilang ya, katanya kemarin gerakan senamnya Ibu sedikit kurang paham. Nah, jadi untuk hari ini saya mau ngasih lagi gerakan lagi biar Ibu semakin paham dan nantinya bisa Ibu lakukan setiap hari, setiap pagi gitu ya Bu ya. Iya, Mas. Ya. Untuk melakukan senam hipertensi, untuk gerakan yang pertama kita pemanasan dulu dengan jinjit-jinjit 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk yang gerakan yang kedua, tangan ke depan lalu kita gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk gerakan yang selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selesai. Kita istirahat selama 20 menit sampai 30 menit Bu. Lalu saya akan melakukan cek TTV kepada Ibu. Nah, untuk hasilnya 130/80 ya Bu. Iya. Makasih, Mas. Ya. Gimana perasaan Ibu setelah dilakukannya senam hipertensi untuk hari ini Bu? Ya, saya lebih paham daripada yang kemarin. Nanti bisa saya lakukan sendiri tiap hari. Nah, baik Bu kalau gitu. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini saja ya Bu ya. Ya, Terima kasih Bu. sama-sama. Jadi selama dua hari kemarin kan saya sudah menjelaskan tentang asma yang Ibu alami dan tindakan yang dilakukan ketika asma itu muncul. Jadi apakah Ibu masih ingat? Ya, masih ingat, Mas. Jadi kalau misalkan kan ini musim hujan. Ya. Jadi kalau asma saya timbul, Ya. saya lakukan duduk Semipolar. Nah, ya. ya. Baik Bu. Nah, kalau gitu cukup sampai sekian saja ya Bu. Ya. Sekarang untuk evaluasi, gimana Bu? Apakah Ibu hari ini ada keluhan? Nggak ada, Mas. Oh ya sudah Bu, baik. Berarti cukup sampai sekian ya Bu ya. Semoga apa yang saya kemarin jelaskan ke Ibu selama 3 hari semoga bermanfaat bagi Ibu.